Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nora Susanti Batubara, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi yang merupakan bagian dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi 1 telah dipaparkan 2 buah artikel yang membahas mengenai kualitas pendidikan Indonesia berkaitan dengan program sustainable, kemudian mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap efektivitas dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Nah, dari 2 artikel tersebut kemudian didiskusikan, saya bandingkan dengan kondisi di mana tempat tinggal, di mana saya melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Isu-isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan dasar yang saya alami. Saya adalah guru mata pelajaran IPS pada SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Daerah saya bukanlah daerah tertinggal. Posisi kami yang berada berbatasan dengan negara tetangga menjadikan wilayah kami adalah wilayah yang strategis dalam membangun sumber daya manusia yang tentu saja mendapat pengaruh dari negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia. Hal-hal yang dipaparkan dalam artikel mengenai isu-isu sosial politik dan sosial budaya juga terjadi. Bagaimana kualitas pendidikan di wilayah kami juga tidak mencapai target yang diharapkan. Posisi kualitas pendidikan Indonesia yang masih berada di bawah negara lainnya menjadi isu yang harus diperhatikan, menjadi fokus dalam dunia pendidikan, terutama untuk kita sebagai tenaga pengajar. Di sekolah saya, sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dirasa cukup memadai, di mana teknologi, sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi mampu menjadi wadah untuk proses pembelajaran berlangsung. Saya melihat bahwa sebuah proses pembelajaran, sebuah proses pendidikan itu membutuhkan sebuah kondisi yang nyaman dan menyenangkan, di mana dengan kondisi yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa, proses pendidikan akan berjalan. Sehingga ketika kondisi itu sangat kondusif, tujuan-tujuan pembelajaran, tujuan-tujuan pendidikan akan dapat dengan mudah dilaksanakan. Nah, faktor-faktor yang sangat menentukan selain sarana dan prasarana adalah sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga pengajar. Kadangkala yang saya perhatikan di lingkungan saya, sarana prasarana sudah ada, sudah cukup memadai. Namun sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan, sehingga ketidakmampuan sumber daya manusia dalam hal ini pengajar itu akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Nah, saya melihat butuh pelatihan atau peningkatan kualitas pada sumber daya manusianya juga. Jadi guru-guru tidak hanya mengandalkan kemampuannya masing-masing yang tidak seimbang dengan fasilitas yang ada. Guru-guru harus terus mengembangkan diri untuk dapat mampu memfasilitasi pendidikan yang berlangsung. Nah, dalam hal ini peran pemerintah sangat besar untuk memperhatikan proses peningkatan kualitas guru-guru. Secara apa yang saya alami selama ini, guru-guru di wilayah kami itu peningkatan kualitasnya lebih bersifat mandiri, tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, perlu program-program dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga sarana prasarana yang ada dapat dimaksimalkan dengan kemampuan tenaga pengajar untuk dapat mengembangkan dirinya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kaitannya dengan mata kuliah di sesi 1, pada modul 1
di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara adalah bagaimana isu sosial politik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah. Kalau di dunia pendidikan yang kami alami adalah pergantian kurikulum yang selalu terjadi, membuat kondisi pendidikan itu tidak efektif. Tujuan pendidikan itu terlihat tidak matang sehingga goyah dan tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, kami butuh kondisi yang matang, kondisi yang stabil sehingga proses pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, melalui mata kuliah ini saya berharap dapat melihat perbandingan, dapat melihat bagaimana isu sosial politik, sosial budaya itu dapat diatasi, dapat dikembangkan sehingga kualitas pendidikan dapat berjalan dengan baik, kualitas pendidikan lebih maju sesuai dengan target yang kita harapkan. Saya rasa itu adalah pendapat saya. Semoga pada kesempatan ini kita dapat berdiskusi lebih lanjut dan mohon bimbingan kepada dosen pembimbing. Semoga selanjutnya diskusi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.